di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi salah satu momok kenapa Anda akhirnya tidak berinvestasi di bisnis properti kos. Ada salah satu sobat cospreneur di luar sana yang membuat pernyataan dan mungkin ini merupakan pengalaman pribadi beliau, di mana beliau merasakan bahwa penghasilan bisnis properti kos dia hanya bisa menghasilkan 4-6% saja per tahun, dan itu saja katanya belum termasuk dipotong biaya operasional dan PBB katanya. Nah, di video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tadi dalam sebuah ulasan yang mungkin bisa jadi ini menjadi salah satu solusi dan bisa memecahkan permasalahan yang sobat cospreneur tadi alami. Halo sobat cospreneur, di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi salah satu momok kenapa Anda akhirnya tidak berinvestasi di bisnis properti kos. Nah, saya pernah mendapatkan informasi dari salah satu tim kosmen saya, yaitu ada salah satu sobat cospreneur di luar sana yang membuat pernyataan dan mungkin ini merupakan pengalaman pribadi beliau, di mana beliau merasakan bahwa penghasilan bisnis properti kos dia hanya bisa menghasilkan 4-6% saja per tahun, dan itu saja katanya belum termasuk dipotong biaya operasional dan PBB katanya. Nah, dia juga menyatakan bahwa memang sepertinya terlihatnya yang saya sampaikan di YouTube channel You Business Coach sangat terlihat enak sekali, padahal di video-video saya banyak sekali hal-hal dan permasalahan di bisnis properti kos yang sudah pernah saya bahas tentunya. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa bisnis properti kos itu semuanya enak aja. Tapi bisa juga dikatakan nggak semuanya tidak enak. Ada plus minusnya tentunya di situ. Nah, di video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tadi dalam sebuah ulasan yang mungkin bisa jadi ini menjadi salah satu solusi dan bisa memecahkan permasalahan yang sobat cospreneur tadi alami. Nah, sobat cospreneur, saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran untuk menjawab kenapa sih bisa hanya menghasilkan sekitar 4-6% saja per tahun, bahkan belum dipotong biaya operasional dan biaya pajak bumi bangunan atau PBB. Nah, jika Anda ternyata yang menonton video ini termasuk salah satu yang mengalaminya, tentunya saya yakin Anda bisa menonton beberapa video lainnya yang ada di channel YouTube You Business Coach ini, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran jauh lebih jelas. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa penghasilan beliau hanya mencapai 4-6% saja per tahun. Yang pertama adalah bisa jadi memang beliau tidak memahami siapa target market mereka. Contohnya, jika Anda membaca buku saya, bisa pesan melalui WhatsApp. Nah, jika Anda sudah pernah membacanya, di sana saya sempat membahas bahwa ada grade bisnis properti kos yang bisa kita pilih dan kita tentukan. Yang pertama adalah grade budget. Yang kedua adalah grade premium. Yang ketiga adalah grade eksklusif. Nah, kemungkinan jika Anda hanya mendapatkan penghasilan 4-6% saja, kemungkinan Anda memilih grade budget tanpa Anda sadari. Nah, inilah salah satu hal juga yang biasanya kita bahas di KIC Community. Nah, faktor yang kedua adalah Anda tidak memahami, selain grade Anda dan target market Anda tidak mengetahui di mana Anda memposisikan bisnis properti kos Anda. Dalam hal ini, tentunya grade tadi akan mempengaruhi segmen market, dan tentunya segmen market ini akan mempengaruhi lokasi dan fasilitasnya. Nah, di poin kedua ini tentunya saya yakin Anda tidak melakukan sebuah upgrade atau renovasi terhadap bisnis properti kos Anda, sehingga ketika ada market yang ternyata bisa Anda upgrade menjadi market premium, tetapi Anda tetap memilih market budget,
maka penghasilan kos Anda tentunya tidak akan meningkat. Makanya di KSI Community juga kita mengajarkan supaya Sobat Cospreneur bisa melakukan sebuah upgrade dan renovasi dan menaikkan kelas bisnis properti kosnya ke level berikutnya. Yang ketiga adalah setelah Anda memahami kedua poin tersebut, tentunya Anda pasti harus mengetahui yang namanya strategi pemasaran maupun cara menentukan harga jual Anda. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah Anda tidak memahami sebenarnya harga kos Anda itu yang paling pantas dan cocok itu ada di harga berapa. Saya seringkali menemukan beberapa klien dan member KSI yang baru saja bergabung ketika mereka sudah membangun bisnis properti kos mereka. Ternyata mereka tidak mengetahui harga yang semestinya mereka taruh atau mereka pasarkan di bisnis properti kos mereka. Misalkan sebagai contoh, properti kos mereka sebenarnya sangat bagus sekali dan bisa dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Tetapi karena mereka tidak memahaminya, mereka hanya menjualnya senilai harga 1 juta saja. Sehingga mereka bisa mengalami kerugian secara tidak langsung, yaitu mereka kehilangan potensi uang sebesar Rp500.000 per kamarnya. Coba Anda bayangkan jika Anda memiliki 20 kamar saja, dikalikan 500.000, maka selisihnya sudah 10 juta rupiah. Apalagi jika Anda memiliki lebih dari 20 kamar, tentunya ini akan sangat terasa sekali pendapatannya, dan tentunya ini juga akan meningkatkan persentasi pengembalian modal Anda per tahunnya. Saya sendiri secara pribadi memiliki beberapa properti kos yang penghasilannya atau return rata-ratanya berkisar antara 8% sampai dengan 15%. Nah, jadi kalau saya sampai hari ini kalau ditanya apakah penghasilan return saya ada yang 4-6%, saya sampai hari ini sih belum mencapai titik sana, dan beberapa sobat cospreneur juga rata-rata di member KSI memiliki penghasilan di atas 6% gitu. Jadi kalau misalkan ada properti kos yang Anda kelola dan penghasilan hanya 4-6%, bahkan itu belum dipotong dengan biaya operasional dan biaya PBB ataupun biaya lainnya, saran saya ada baiknya Anda menginvestasikan uang Anda untuk bergabung di membership KSI Community supaya Anda mendapatkan secara jelas gambaran apakah bisnis properti kos Anda ini bisa di-upgrade atau memang harus dilepas, ya. Sehingga uang belajar Anda tentunya jauh lebih sedikit dan Anda tidak perlu terlalu pusing untuk investasi di ranah investasi properti yang memang sudah tidak bisa Anda upgrade lagi. Makanya jangan kaget kalau misalkan ada beberapa orang yang akhirnya menjual properti mereka, mungkin bisa jadi perkembangan ataupun kenaikan propertinya sudah stagnan atau berhenti. Sekian video dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan sobat cospreneur yang memiliki penghasilan ataupun return hanya 4-6% per tahun. Saya Wan Kendrianto, jangan lupa untuk tonton juga video-video kami yang lainnya sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran mengenai dunia bisnis properti kos jauh lebih baik dan lebih mendetail. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan support channel ini agar kami bisa terus berkembang dan tentunya bisa mengedukasi masyarakat Indonesia di bisnis properti kos. See you!